Dan konteks-konteks daripada naturalisasi di dunia olahraga sekarang di Indonesia pun udah sesuatu yang bukan tabu. Tetapi yang saya ingin ketuk hatinya, nggak boleh menjadi jalan singkat semua naturalisasi, gitu kan? Kalau nggak, buat apa pembinaan atlet-atlet Indonesia yang dari bawah apa semua gitu. Nah, sekarang kita bicara sepak bola. Naturalisasi yang ada di sepak bola menurut saya harus menjadi bagian solusi untuk tim nasional. Bukan jalan singkat klub-klub mencari prestasi. Kita tidak boleh menutup mata kita ketika ada klub-klub sepak bola yang pemain asing dan naturalisasinya mendominasi daripada klub tersebut. Tidak salah, tapi hati kecil kita kemana merah putih kita? Jadi kita beruntung bisa mendapatkan seorang Calvin Verdong ini. Dan STY kan sudah melihat langsung. Ketika datang ke Belanda, beberapa waktu yang lalu, dan dia sempat foto bersalaman dengan Calvin Verdong, dia melihat penampilan Calvin Verdong dan STY sangat terkesan. Makanya ketika nama Calvin Verdong ini itu muncul, ya tidak bisa dibantah oleh STY karena STY sangat berminat dengan pemain ini. Dan dia bilang ini pemain yang cocok. Pemain yang saya sukai, ini pemain bagus, ya di mata STY. Kayaknya STY sangat senang sekali jika dia bisa memperkuat tim nasional Indonesia, terutama untuk melakoni 2 pertandingan sisa melawan Irak dan melawan Filipina di Stadion GBK. Ya, semoga proses dia dimudahkan, lancar-lancar saja ke depan karena saya pikir dia perlu memang untuk menghiasi tim merah putih kita. Bermain dengan sebuah kekuatan terbaik di starting 11 STY untuk tim senior, ya, karena dia kan sudah lebih dari 25 tahun, jadi dia sudah matang-matangnya bagi seorang Calvin Verdong ini untuk sebagai seorang pemain sepak bola. Dan pengalaman di Piala Asia lalu membuktikan bahwa dengan begitu banyak pemain diaspora Indonesia, maka permainan dari Indonesia beda total. Gak buruk permainan dari timnas Indonesia, dan timnas Indonesia menjadi perhatian dunia. Karena di Piala Asia lalu timnas Indonesia itu adalah skuad yang paling muda. Dan juga tim kedua dengan peringkat FIFA terendah setelah Hong Kong. Jadi ya artinya dengan begitu banyak pemain diaspora Indonesia yang sekarang ini sedang membela timnas Indonesia, ya kita bisa melihat perubahan yang signifikan. Terus kenapa enggak ditambah? Dan saya pikir para pemain yang sekarang ini bermain di Liga 1 gak perlu juga merasa khawatir apalagi takut bahwa pintu mereka tertutup. Dan juga memang pemain-pemain yang bermain di Liga 1 gak semuanya buruk, enggak. Bagus-bagus kok. Kalau kita lihat permainan mereka di Liga kan bagus, tapi kan belum tentu juga bagus di timnas. Jadi juga jangan salah paham, ada pemain yang bagus di Liga tapi belum tentu bagus ketika mereka membela timnas mereka. Sama juga di Eropa, sama halnya seperti itu juga, banyak seperti itu kasusnya. Jadi Shin Tae-yong ini juga bukan pelatih yang memilih pemain berdasarkan like or dislike, berdasarkan suka atau tidak suka, enggak. Pokoknya asalkan pemainnya bisa perform bagi timnas ya. Jadi jangan cuma dilihat performa di Liga, enggak. Bisa perform di timnas, ya tentu dia akan panggil. Dan memang dia lebih memilih pemain-pemain di usia produktif atau pemain-pemain muda. Kalau kamu lihat komposisi pemain timnas saat ini gimana ya? Sekarang terlalu banyak naturalisasi sih. Terlalu banyak naturalisasi. Terlalu banyak naturalisasi. Dan menurut kamu ini nggak sehat? Bukan nggak sehat sih. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Ya. Kalau seandainya Anda ingin bersaing dan teman-teman Anda ingin bersaing untuk masuk timnas, gampang kok perform di Liga 1. Oke, lu nggak perlu main ke luar negeri kok, perlu perform deh. Pemain kayak Yakob sama Yance, Yakob terutama lah, Yakob Sayuri itu ya bermain luar biasa di timnas, bisa ngimbangin dengan pemain diaspora, makanya dia masuk, makanya dia sering jadi starter. Jadi nggak semena-mena hanya pemain luar, tapi pemain Liga 1 pun atau pemain yang lahir di Indonesia pun bisa bersaing. Siapa sisa Luis Mia coba? Iya, nggak ada bang. Febri Haryadi hilang, Evan Dimas hilang, udah nggak ada. Habis Hansamu hilang, nggak marah kok publik. Dianggapnya prestasi kok. Sekarang orang khawatir kalau STY diganti.
Oke. Memang squad ini hanya STY yang bisa kelolanya. Sekarang pertanyaan logika terbukanya lah. Memang squad ini yang ada Tom Hai, ada Ragnar, ada siapa itu? Ada Rizky Ridho, ada Asnawi, ada Pratama Arhan. Memang cuma STY doang yang bisa kelola gitu. Kan kita nggak boleh tertutup pikirannya kalau di sepak bola. Siap, Bang. Kalau menurut saya, tapi Boleh. pasti marah-marah lagi. Yes. Setiap orang punya penilaiannya masing-masing. Tapi kemudian dianggap sebagai kebencian. Nggak ada lah, ngapain benci? Nggak ada kebencian. Hidup kok susah amat pakai benci. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pernyataan kontroversial M. Tahir membuat Coach Justin ikut berkomentar di media sosial miliknya. Menurut Coach Justin, M. Tahir dan pemain lainnya bisa saja dipanggil untuk membela Timnas Indonesia. Coach Justin menekankan bahwa M. Tahir atau pemain lainnya harus memiliki syarat tertentu agar Shin Tae-yong tertarik memanggilnya. Lewat Instagram pribadi miliknya, @coachjustin, dia memaparkan bahwa pemain yang berkarir Liga 1 bisa dipanggil ke Timnas. Kalau seandainya Anda dan teman-teman Anda ingin bersaing di Timnas Indonesia, gampang kok. Perform di Liga 1, kata Coach Justin. Coach Justin menekankan bahwa pemain Timnas Indonesia yang dipilih Shin Tae-yong hanya pemain yang berkarir di luar negeri. Lu gak perlu main di luar negeri kok. Pemain kayak Yakob Sayuri bisa bermain luar biasa di Timnas, bisa mengimbangi pemain diaspora. Makanya dia masuk, sering jadi starter, tambahnya. Tidak berhenti di situ, Coach Justin memberikan contoh pemain yang berkarir di Liga 1 yang tetap mendapatkan kepercayaan Shin Tae-yong menjadi starter di Timnas Indonesia. Rizky Ridho sering jadi starter. Terus Egy, Witan sering diberi kesempatan untuk bermain, katanya. Coach Justin menegaskan bahwa pemilihan pemain Timnas Indonesia tidak hanya berdasarkan karir luar negeri saja. Contoh pemain lainnya, Hoki Caraka, Ramdan Sananta, jadi tidak semena-mena main di luar. Pemain yang bermain dan lahir di Indonesia pun bisa bermain untuk Timnas Indonesia, terang Coach Justin. Sebelumnya, potongan video M. Tahir viral di media sosial lantaran menyebut bahwa kualitas para pemain lokal 11-12 dengan pemain naturalisasi. Bahkan M. Tahir optimistis bisa menang jika PSSI menggelar uji coba antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Dia menilai, saat ini komposisi pemain Timnas Indonesia terlalu banyak diisi oleh pemain keturunan dan pemain yang berkarir di luar negeri. Kita punya kompetisi di dalam negeri buat apa? Kata M. Tahir setengah bertanya. Timnas Indonesia catatkan kenaikan peringkat FIFA tertinggi di dunia. Timnas Indonesia mencatatkan kenaikan ranking FIFA tertinggi di dunia pada pembaruan peringkat per April tahun 2024. FIFA telah merilis daftar ranking usai menyelesaikan jeda internasional pada bulan Maret tahun 2024. Timnas Indonesia resmi mencatatkan kenaikan poin dan peringkat tertinggi per bulan ini. Hal ini terjadi usai tim asuhan Shin Tae-yong menyapu bersih 2 kemenangan atas Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam pada pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol tim Merah Putih dicetak oleh Egy Maulana Fikri di babak kedua. Pada laga kedua, tim Garuda malah memetik kemenangan telak kala bertandang di Stadion Maidin, Hanoi, dengan skor 3-0. Timnas Indonesia menang lewat gol JIZS, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia tinggal selangkah lagi bakal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket lolos ke putaran ketiga. 2 kemenangan terbaru di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Timnas Indonesia mencatatkan poin besar. Selain itu, Vietnam punya ranking jauh di atas Timnas Indonesia sehingga poin yang didapatkan di ranking FIFA lebih besar. Timnas Indonesia mencatatkan penambahan 30,04 poin di ranking FIFA. Catatan poin itu jadi yang terbanyak di dunia bulan ini. Di bawah Timnas Indonesia, ada Chad dan Samoa. Chad serta Samoa mencatatkan penambahan 25,55 dan 23,76 poin. Kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia juga jadi yang tertinggi di dunia pada bulan ini. Timnas Indonesia naik 8 strip pada bulan ini. Tidak ada negara yang menyamai pencapaian tim Merah Putih bulan ini. Afghanistan berada di belakang Timnas Indonesia usai naik 7 strip.
Afghanistan mencatatkan 19,24 poin pada bulan ini. Sementara Libya mencatatkan kenaikan tertinggi ketiga di belakang timnas Indonesia dan Afghanistan. Libya saat ini naik 6 strip di ranking FIFA. Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk menorehkan capaian serupa di ranking FIFA pada bulan Juni tahun 2024. Saat itu, skuad asuhan Sintayong itu akan menghadapi Irak serta Filipina pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024. Timnas Indonesia disorot media Malaysia usai naik 8 strip dan salib negaranya. Timnas Indonesia resmi menyalip Malaysia di ranking FIFA. Kepastian ini terjadi usai timnas Indonesia naik 8 strip di ranking FIFA. Skuad asuhan Sintayong tersebut naik ke peringkat ke-134 di ranking FIFA terkini. Timnas Indonesia juga mencatatkan poin tertinggi di ranking FIFA yaitu 30,04 poin. Catatan ini bersumber dari 2 kemenangan atas Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, timnas Indonesia sukses menang 1-0 dan 3-0. Catatan ini membuat timnas Indonesia melesat melampaui Malaysia. Malaysia turun 6 strip hingga ke peringkat ke-138. Hasil ini dipastikan usai Malaysia gagal mengamankan kemenangan di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malaysia kalah dengan skor identik dengan skor 2-0 atas Oman. Malaysia kehilangan 14,53 poin bulan ini. Media Malaysia, Berita Harian pun memuji pencapaian timnas Indonesia. Berita Harian mencatat bahwa Malaysia akhirnya harus disalip oleh timnas Indonesia. Catatan ini menurut Berita Harian terjadi pertama kali sejak 6 tahun terakhir. Bertentangan dengan tradisi kawasan ASEAN, Indonesia akhirnya berhasil menyalip Malaysia di posisi peringkat Federasi Sepak Bola Internasional FIFA setelah 6 tahun, tulis Berita Harian. Pasalnya, berdasarkan update terkini peringkat FIFA yang dikeluarkan Badan Sepak Bola tersebut, hari ini Indonesia melonjak ke peringkat 134 dunia, sedangkan Malaysia turun 6 peringkat sehingga menempati posisi 138, lanjutnya. Catatan ini membuat timnas Indonesia menjadi tim terkuat ketiga di Asia Tenggara. Timnas Indonesia kalah dari Thailand 101 dan Vietnam 115. Thailand masih belum beranjak dari peringkatnya saat ini meski sudah mengimbangi Korea Selatan. Sementara Malaysia berada di ranking keempat tim terkuat Asia Tenggara. Timnas Indonesia masih ada kesempatan untuk naik ke ranking lebih tinggi. Kesempatan tersebut datang pada bulan Juni tahun 2024. Timnas Indonesia menantang Irak dan Filipina pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masyarakat Malaysia ledek timnas Indonesia U23 yang debut di Piala Asia U23 2024. Momongnya kayak sudah 10 kali ikut. Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @bonjer09 meledek timnas Indonesia U23 yang debut di Piala Asia U23 2024. Akun ini mengatakan, target yang dicanangkan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 sangatlah tinggi meski berstatus debutan. Skuad asuhan Sintayong memasang target tinggi di Piala Asia U23 2024. Di target awal, PSSI mendorong timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Hal itu berarti, timnas Indonesia U23 wajib finish 2 besar saat satu grup dengan tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia. Namun, kabar terbaru, PSSI meminta timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Dengan lolos ke semifinal, skuad Garuda Muda selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sekadar diketahui, peringkat 1, 2 dan 3 Piala Asia U23 2024 lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Optimisme timnas Indonesia U23 inilah yang diledek netizen Malaysia. Oh situ, Indonesia, baru pertama kali ikut AFC Asian Cup Wakakak. Momongnya kayak sudah 10 kali ikut AFC U23 Asian Cup aja, tulis akun @bonjer09.